Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan buat video. Dan video kali ini yang mau aku lihat itu berjudul Cuma Jokowi, Presiden Indonesia yang bisa selamatkan 96 negara dari kemiskinan. Nah, kira-kira nih ada apa nih? Kok cuma Bapak Jokowi yang bisa menyelamatkan 96 negara dari kemiskinan ya guys? Dan itu negara-negara apa aja ya? Oke, tapi sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat mampir di channel aku, makasih banyak. Aku doakan semoga teman-teman dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan yang pastinya selalu diberi kesehatan. Oke teman-teman, langsung aja dulu kita lihat video kali ini. Kita play aja langsung, gak usah lama-lama. Yang menjadi pasien Oke, video originalnya mampir di sekarang ini sudah Captain. 96 negara. 96 negara. Dulu 98 aja berapa sih? 10 aja nggak ada. Geger semuanya. 96 negara. Menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit. Menyangkut dengan persoalan merugikan negara lain, ya. Emang saya mau tanya ya, waktu negara kita rugi, negara lain memikirkan kita. Kita pernah punya sejarah panjang, ya, tentang IMF tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi. Nah, kita pernah juga mengalami Yang krisis ekonomi. merekomendasikan resep untuk ekonomi kita kembali adalah IMF. Yang merekomendasikan pertama, industri-industri kita ditutup. Contoh, Dirgantara. Bansos ditutup. Akhirnya daya beli masyarakat lemah. Disitulah cikal bakal terjadi deindustrialisasi. Bunga kredit dinaikkan, hampir semua pengusaha kolaps. Bangkrut. Kredit macet, asetnya diambil. Jadi apa yang tersisa gitu Apa ya? yang terjadi? Negara kita lambat untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang itu sudah dalam jalan yang benar. Dan saya sebagai senior mula, saya mau bilang gini ya, dari pengalaman saya ini, tidak akan ada satu negara maju pun, let me repeat ya, tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. Ya, Jangan benar-benar. kan terus negara maju, income country aja nggak akan. So, you have to do it by yourself. Yes. Untuk melakukan, atau kau jadi budak mereka terus. Itu, berkelahi aja kamu terus. Berkelahi aja kalian itu semua. Kita ini akan jadi budak mereka. Jadi kita nggak boleh gitu. Kita kompak, kita lihat bahwa kita kurang, yes. Nggak ada yang siapapun nanti presiden pasti ada kurangnya. Ya kurangnya jangan keterlaluan aja. Tapi kalau mau sempurna kan kau di surga aja. Selama di dunia ini pasti ada kurang. Nah, yang kau harus lihat sebagai bangsa itu tidak akan ada, percaya sama saya. Dan itu saya bilang sama cucu saya. Saya bilang sama anak cucu saya, listen carefully, saya bilang, ya, dengar baik-baik. Gak akan ada satupun yang bikin kalian maju kecuali kau sendiri. Yes, saya setuju tuh. IMF mikir negara tetangga RI puja-puji aksi Jokowi. Dana Moneter International Monetary Fund atau IMF tiba-tiba mengganggu Indonesia dengan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo. Bahkan IMF pun tak segan untuk meminta pemerintah Indonesia menghapus secara bertahap kebijakan yang telah digembar-gemborkannya itu. Kebijakan Presiden Jokowi yang diganggu IMF yakni melarang ekspor mineral mentah dan juga hilirisasi pertambangan. Kendati demikian, di tengah gempuran dari lembaga internasional tersebut, negara tetangga RI justru memuji program hilirisasi Presiden Jokowi itu. Dua negara tetangga RI yakni Australia dan Papua Nugini tak segan memberikan pujian dan menyatakan dukungannya untuk program hilirisasi Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyebut Australia mendukung Indonesia dan melihat bahwa program hilirisasi di dalam negeri merupakan
tahapnya sangat maju. Wah, ini benar-benar ya, benar-benar luar biasa sih. Masih dengan IMF hilirisasi ya, itu masih itu di saat negara Eropa sana menghajar gitu ya, menyerang gitu ya Indonesia dengan melalui IMF itu kemarin. Ada juga yang mendukung Indonesia dengan program hilirisasi ini, itu ada Papua Nugini, ada Australia gitu ya, karena emang itu harus, program ini harus dilanjutkan gitu ya guys, kayaknya ya. Salah satu yang bisa bikin Indonesia maju guys. Nah ini aku setuju banget sih sama Pak Jokowi ya, udah kita diserang kemarin, tapi Pak Jokowi yang tegas melawan, itu sih luar biasa banget lah Pak Jokowi ini perjuangannya. Apalagi bentar lagi ya masa pemerintahan Pak Jokowi, semoga aja nanti presiden selanjutnya makin tegas, makin oke gitu ya dalam menjalankan untuk memajukan Indonesia pastinya. Tapi dulu nih, Mereka melihat bahwa Indonesia dengan adanya yang strategi ini bisa maju dengan leadership Presiden Jokowi Indonesia melakukan hilirisasi digitalisasi, pekerjaan holistik integrasi, dan itu dinyatakan PM Australia Anthony Albanese kemarin, ungkap Luhut dalam Economic Update 2023 CNBC Indonesia dikutip Selasa 11 Juli 2023. Bahkan lanjut Luhut, PM Australia menyetujui untuk ikut berpartisipasi dalam hilirisasi di Indonesia melalui ikut berinvestasi membangun pabrik komponen baterai kendaraan listrik. ya benar, aku udah lihat juga itu Nantinya beritanya. Australia tidak hanya menjual 60.000 ton litium ke Indonesia, namun juga Ya. memiliki ekuitas dalam pabrik baterai EV di Indonesia. Di mana Bakal sudah menjadi impor 60.000 raja ton litium dan kipas baterai di Morowali. mobil listrik Akan ini guys. mulai saya kira awal tahun depan proses smelternya. Kemarin kesana kita minta lagi, bisa nggak 60.000 lagi tabungannya ikut partisipasi. Ada equality juga, kata Luhut. Dengan tambahan tersebut, maka fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter yang akan terbangun merupakan milik Indonesia Australia. Sementara itu, teknologi pengolahannya nantinya dapat menggunakan dari Tiongkok. Itu disetujui Perdana Menterinya karena saya juga menyampaikan dalam bilateral diminta Presiden dan sampaikan itu, kata dia. Tak hanya Australia, negara tetangga RI lainnya, yakni Papua Nugini juga mengatakan hal serupa. Perdana Menteri Papua Nugini bahkan tak segan untuk langsung bertanya-tanya seputar program hilirisasi saat Presiden Jokowi berkunjung ke Papua Nugini pekan lalu. Bahkan negara tetangga RI ini tak segan untuk mengajak kerjasama dengan Indonesia untuk memajukan hilirisasi di Papua Nugini. Jadi kemarin tiba di sana itu Perdana Menteri jemput Presiden Jokowi. Tapi yang menarik, mereka langsung bicara hilirisasi. Indonesia begitu maju, bisa nggak kita Berarti kerjasama? program Contohnya, hilirisasi ini emang menarik perhatian juga ya guys. ekspor listrik dari Indonesia ke Papua Nugini. Hal tersebut setidaknya bisa mengurangi beban Indonesia yang selama ini kelebihan pasokan listrik. Sebetulnya saya beli Presiden Pak, mereka listrik harganya 37 sen per kWh. Padahal di kita 6 hingga 9 sen per kWh. Memang ada yang tinggi. Saya bilang itu tawarin saja Pak, untuk mereka dapat listrik dari kita atau kita bangun atau kerjasama, ujar Luhut. Oleh sebab itu Indonesia dan Papua Nugini akhirnya sepakat untuk membuat tes persatuan tugas atau Satgas Hilirisasi Indonesia Papua Nugini. Sebelumnya pada akhir Juni 2023 lalu, IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap Ya, kebijakan benar, larangan ekspor IMF nikel ya. dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat ini, kata IMF dalam laporannya artikel EV Consultation dikutip Selasa 27 Juni 2023. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif. Tambahnya, dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi.
menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan komoditas lain. Menghapus secara bertahap. What do you mean? Gitu ya. Benar-benar IMF kayak pokoknya berharap sih program hilirisasi ini berjalan dengan lancar dan bisa memajukan negara kita, negara Indonesia pastinya guys. Oke, kita play dulu ini versi translasi video. Ya, urgensi Indonesia melawan UAE menjegal nikel. Tekanan negara-negara terhadap Indonesia seolah masih berganti. Belum berhenti Uni Eropa menghajar produk kelapa sawit atau CPO. Teranyar giliran International Monetary Fund berupaya menjegal hilirisasi nikel yang tengah diincar Indonesia. Sejauh ini pemerintah RI tidak menggubris langkah tersebut dan memilih banyak banget ya yang menyerang Indonesia akhir-akhir ini ya. Artikel EV Consultation IMF meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan pencabutan larangan ekspor biji nikel dan tidak memperluas pelarangan ekspor ke komoditas tambang lainnya. Alasannya, kebijakan larangan ekspor komoditas tersebut memberikan dampak hambatan bagi negara lainnya. Langkah IMF menegaskan kepentingan selaras mereka dengan UAE yang telah melayangkan gugatan persoalan sama ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Bahkan lembaga itu pun telah memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan itu. Pelarangan ekspor biji nikel yang diberlakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak Januari 2022 seiring dengan kebijakan hilirisasi biji nikel. Rencananya kebijakan itu juga bakal diterapkan untuk komoditas tambang lain seperti tembaga, bauksit, dan timah. Dengan hilirisasi, Indonesia akan mendapatkan nilai tambah ekonomi atas kekayaan, menciptakan lapangan kerja, dan Ya pada itu benar akhirnya banget, aku memaksimalkan setuju. pendapatan Menciptakan negara. lapangan pekerjaan Namun itu apapun memang dalih harus dan modusnya, guys, karena Jokowi telah itu berkali-kali bisa menegaskan mengurangi sikapnya melawan pengangguran intervensi pastinya. barat terhadap nikel. Ia menyatakan tidak gentar atas digugatnya larangan ekspor biji nikel ke WTO. Malahan mantan wali kota Solo tersebut merilis terobosan anyar dengan melarang ekspor bauksit mulai Juni 2023 ini. Sikap ini harus diambil karena sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kepada UAE, Jokowi meminta mereka tidak selalu memaksa Indonesia terus mengizinkan ekspor bahan mentah, karena pelarangan ekspor komoditas tambang mentah dibutuhkan untuk memberi nilai tambah pada sumber daya alam yang dimiliki negeri. Di sisi lain, Indonesia sangat terbuka terhadap kerjasama hilirisasi sumber daya alam dengan perusahaan asing atau negara manapun, mempertahankan posisi juragan. Mengapa UAE berupaya begitu keras menjegal kebijakan hilirisasi nikel dan komoditas tambang Kenapa? lain? Pasti ada alasan di balik itu ya kan guys. Itu perusahaan atau negara asing bekerja sama membuat industri hilirisasi dan pengembangan produk turunan lain sehingga bisa bersama-sama menikmati berkah alam tersebut. Jawabannya tidak beranjak dari upaya untuk mempertahankan hegemoni mereka. Negara-negara UAE dan lebih luas negara-negara dengan aliansinya masih merasa sebagai senter atau pusat dan menganggap Indonesia dan negara-negara berkembang sebagai periphery atau pinggiran. Kemudian ilmuwan Amerika Latin Presbit 1949 mendefinisikan model center periphery ini sebagai bentuk ekonomi global yang dicirikan adanya hubungan terstruktur antara pusat-pusat ekonomi yang menggunakan kekuatan militer, politik, dan perdagangan mengekstrasi surplus ekonomi dari negara-negara pinggiran atau bawahan. Muara teori ini mengarah pada adanya pengabadian bahkan pelebaran kesenjangan karena negara-negara pinggiran harus mengekspor produk-produk primer selama jangka waktu lama dan dalam jumlah meningkat untuk ditukar dengan komoditas impor yang berasal dari negara-negara maju atau pusat dalam jumlah sama. Realitas yang terjadi tidak seperti teori comparative advantage, tapi perdagangan internasional model ini memunculkan transfer surplus ekonomi dari pinggiran ke pusat. Nah teman-teman, itu ya videonya lumayan panjang ya, karena emang hilirisasi, program hilirisasi Indonesia ini emang menarik perhatian banget akhir-akhir ini guys. Munculnya IMF lah ya yang mengatakan stop hilirisasi gitu ya kan, tapi presiden kita, Presiden Jokowi itu juga menolak dengan tegas pastinya, dan makanya ini sukses banget lah hilirisasi ini. Pokoknya kita berharap yang terbaik ya selalu lah buat Indonesia ya guys, buatlah untuk pesan untuk pemerintah, buatlah Indonesia ini semakin maju, buatlah rakyatnya sejahtera pastinya ya. Oke.
mungkin kali ini kita cukup kesekian dulu guys. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye.